Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup, bahkan saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya. Dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanya rancangan, jangan pengharapan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Allah dalam Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu yang suci dan kudus. Dengan penuh kerendahan hati kami bersyukur atas penyertaan, pertolongan, dan kasih sayang Tuhan sampai saat ini. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Saat ini kami akan segera beribadah dalam ibadah keluarga.
Kami mohon penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir. Dan ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur 3 ayat 4-5. Tetapi Engkau, ya Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita bersama berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus saat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam Kristus Yesus yang hadir sebagai firman yang hidup, yang menyatakan kasih anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini kami kembali bersama bertelut di hadapan-Mu ya Tuhan, menantikan sabda-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus menolong kami, agar hati kami yang terbuka saat ini boleh menyambut firman-Mu, dan dengan itu kami boleh merasakan Tuhan menjamah kami, dan kami beroleh pengharapan di dalam hidup yang kami jalani. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selanjutnya mari kita bersama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini dibacakan dari Alkitab kita, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan itu menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Shalom, selamat malam saudara-saudara. Semoga kita semua selalu berada dalam naungan kasih Tuhan. Saudara-saudara, situasi hidup kita sehari-hari saat ini semakin tidak mudah. Pandemi yang sudah berjalan lebih dari setahun ini, dampaknya semakin terasa di berbagai aspek kehidupan kita. Beban pergumulan yang kita rasakan sungguh menekan kita. Bukan hanya saat kita mendengar, melihat ada begitu banyak orang yang kita kasihi dan masyarakat kita yang mengalami dampak psikososial dari pandemi ini. Bahkan mungkin kita sendiri secara langsung menghadapinya. Kita mungkin mengalaminya. Bukan hanya dampak sosial ekonomi, kita juga turut merasakan penderitaan orang-orang yang kita kasihi karena mereka terpapar virus.
kita juga mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Saudara-saudara, sungguh situasi hidup yang tidak mudah saat ini sedang kita hadapi. Bagaimana kita sebagai orang percaya harus menjalaninya, saudara-saudara? Tekun dalam doa dan bersyukurlah. Itu tema dari renungan keluarga kita hari ini. Pesan ini penting, saudara-saudara, tapi juga pasti tidak mudah. Apalagi kalau kita baca dalam teks Alkitab kita, Rasul Paulus menambahkan di ayat sebelumnya, bersukacitalah senantiasa. Bagaimana bisa, saudara-saudara, kalau hidup kita sedang berjalan baik-baik saja, kita semua selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Dalam banyak hal, kita mengucap syukur pada Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tapi dalam kondisi penuh dengan pergumulan, pesan yang disampaikan kepada kita pada hari ini pastinya bukan soal mudah. Kalau berdoa, mungkin di saat ini kita bisa lebih tekun ya, saudara-saudara. Ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan, kita biasa tekun berdoa. Tetapi kalau kita diminta untuk bersukacita dan bersyukur, tentu ini persoalan lain. Tentu tidak mudah di tengah situasi yang sulit seperti saat ini, jika kita diminta untuk selalu bersukacita, kita diminta untuk selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, mungkin situasi hidup kita saat ini memang berbeda dengan apa yang terjadi di Tesalonika pada zaman Rasul Paulus. Tetapi saudara-saudara, hidup di jemaat Tesalonika saat itu sebenarnya juga tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Ketika Rasul Paulus menyampaikan himbauan, ajakan, pesan kepada jemaat Tesalonika untuk senantiasa bersukacita, bersyukur, tekun berdoa. Ketika pesan itu disampaikan, jemaat di Tesalonika juga mengalami berbagai tantangan dan pergumulan hidup yang tidak mudah. Kita mendapat catatan dari bagian Alkitab kita berkaitan dengan kondisi yang dihadapi oleh orang-orang percaya di Tesalonika. Setidaknya ada 3 hal, ada 3 masalah saudara-saudara yang mereka harus hadapi. Yang pertama, mereka harus menghadapi intimidasi, bahkan penganiayaan di tengah-tengah keseharian hidup mereka. Dan ini terjadi, saudara-saudara, sejak Paulus pertama-tama membawa Injil ke Tesalonika. Ketika semakin banyak orang di sana menjadi percaya, mereka telah menjadi sasaran kekerasan dan penganiayaan. Di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita melihat peristiwa yang terjadi pada saat Rasul Paulus di Tesalonika, di Kisah Rasul 17 ayat 5 dikatakan, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Orang-orang Yahudi pada masa itu terus berusaha mengintimidasi siapapun yang menjadi pengikut Yesus. Bahkan bukan hanya di Tesalonika, mereka juga bergerak ke kota-kota lain di sekitarnya, di berbagai tempat. Kita bisa lihat itu dinyatakan juga dalam 1 Tesalonika 2 ayat 14-16. Kita bisa lihat di bagian Alkitab itu. Jadi situasi yang pertama, pergumulan yang dihadapi adalah intimidasi, penganiayaan, ada ancaman dari lingkungan di sekitar mereka. Tentu kehidupan ini
membuat situasi hidup menjadi tidak tenang, selalu ada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Yang kedua, saudara-saudara, jemaat di Tesalonika itu juga harus menghadapi adanya nabi-nabi palsu yang menentang ajaran yang disampaikan, berita Injil yang dibawa oleh Rasul Paulus. Khususnya saudara-saudara, berita tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali yang dalam waktu dekat akan terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara-saudara, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang bisa kita katakan sebagai orang Kristen baru, pengikut Yesus yang baru mengenal, berusaha mendalami, menumbuhkan iman percaya. Dan dalam waktu yang singkat itu mereka alami ketika Rasul Paulus mulai mengajarkan kepada mereka, memberitakan kabar keselamatan dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dalam iman yang baru tumbuh itu, saudara-saudara, tentu mereka menjadi bingung dengan ajaran nabi-nabi palsu. Mereka menentang ajaran Rasul Paulus dan menyampaikan kedatangan Yesus yang kedua akan segera terjadi. Kita melihat dalam surat Tesalonika ini, baik yang pertama maupun yang kedua, para nabi palsu itu berusaha menggoyahkan iman yang baru tumbuh. Bisa dibayangkan saudara-saudara, di tengah kehidupan yang sulit karena berbagai intimidasi dan penindasan, mereka sedang mengarahkan pandangan pada pertolongan Tuhan yang sempurna. Mereka kemudian digoyahkan dengan pendapat-pendapat dari nabi palsu yang menyatakan ajaran Rasul Paulus tidak benar. Mereka mengalami ketakutan dan pada saat yang sama juga kebingungan dengan iman yang mereka pegang. Selanjutnya, masalah lain saudara-saudara itu juga nampak di dalam akibat dari apa yang disampaikan oleh para nabi palsu itu. Muncul dampak di tengah jemaat, persoalan baru yang kemudian terjadi dalam keseharian hidup mereka. Mereka sudah dibingungkan dengan berita tentang kedatangan Yesus yang kedua. Di 2 Tesalonika, kalau kita lihat 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika itu agar dalam situasi itu pengharapan mereka tidak digoyahkan, tidak dirusak oleh ajaran nabi palsu yang ada itu. Karena Rasul Paulus rupanya tahu, melihat akibat dari apa yang disampaikan oleh para nabi palsu itu, ternyata selain memunculkan perpecahan, karena ada yang percaya pada apa yang disampaikan oleh nabi palsu, tetapi ada juga yang tetap berusaha untuk setia kepada Injil kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, persoalannya saudara-saudara, untuk mereka yang menjadi percaya kepada ajaran nabi palsu itu, kemudian memperlihatkan kehidupan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sebenarnya agak masuk di akal, karena jemaat yang dalam keseharian hidupnya sudah mengalami banyak penderitaan, mereka sudah mulai putus asa dengan beban hidup yang berkepanjangan sejak mereka mengikut Yesus, itu pasti sangat mudah tergoda
untuk melupakan tanggung jawab dalam hidup sehari-hari, lalu mengisi hari-harinya hanya dengan menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua, yang akan mengangkat seluruh persoalan hidup mereka. Karena itu, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12, Rasul Paulus mengingatkan, "Dan berusahalah untuk hidup tenang, uruslah urusan-urusanmu sendiri, dan bekerjalah dengan tanganmu sendiri, seperti yang telah kami perintahkan kepadamu, supaya kamu dapat menjalani hidup dengan pantas di hadapan orang-orang luar dan tidak kekurangan apa-apa." Jadi saudara-saudara, dampak dari pengharapan yang salah yang diberitakan oleh nabi-nabi palsu itu membuat banyak orang-orang yang percaya kemudian menjadi penganggur dan menimbulkan masalah-masalah sosial. Mereka tidak lagi mau bertanggung jawab dengan hidup sehari-hari yang harus mereka jalani. Nah, saudara-saudara, dalam hidup yang seperti itu di jemaat Tesalonika, di tengah kondisi yang demikian, Rasul Paulus mengingatkan setidaknya ada 3 hal sebagaimana yang disampaikan oleh bagian Alkitab kita pada hari ini. Bersukacitalah, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Ini satu paket, saudara-saudara. Bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Orang percaya yang mengasihi Allah, yang juga meyakini akan kasih Allah, yang berlaku di tengah-tengah hidup yang dijalani ini, akan dimampukan untuk percaya pada rencana Tuhan bagi mereka. Sekalipun berada di tengah kesulitan, tetap bersukacita dan bersyukur, sekalipun berbagai ancaman dan kemungkinan-kemungkinan serta ketidakpastian dalam hidup ada di depan mereka, mereka tetap mau berpegang pada Tuhan, yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, untuk memelihara keyakinan itu, untuk tetap dimampukan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, Rasul Paulus mengajak untuk jemaat tetap berdoa. Nah, saudara-saudara, di dalam keseharian hidup, terlebih dalam situasi dan kondisi istimewa yang kita alami saat ini, berbagai hal bisa berkecamuk dalam hati dan pikiran kita sebagai manusia. Ada saat susah, senang, gembira, sedih, marah, kesal, bingung, galau, dan lain-lain. Di tengah situasi yang seperti itu, saudara-saudara, kenyataan-kenyataan yang terus-menerus kita hadapi, berbagai berita, informasi yang menyebar sedemikian rupa, yang tidak selalu benar, seringkali kita menjadi sulit untuk fokus menjalani hidup ini. Di tengah situasi seperti itu, doa akan memampukan kita melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam apa yang kita rasakan, dalam apa yang sedang kita hadapi. Dan dalam doa kita bisa meminta Tuhan membimbing kita. Dalam doa kita bisa menyelaraskan hati dengan kehadiran Tuhan dalam hidup yang nyata sehari-hari. Doa akan memberikan ketenangan, sehingga kita tetap dimampukan melihat kehadiran Tuhan. Doa akan memampukan kita merasakan kasih Tuhan. Doa akan menolong kita untuk melihat berkat-berkat Tuhan setiap hari yang bahkan mungkin tidak terlalu kita sadari. Doa buat orang percaya, saudara-saudara, besar kuasanya.
kita punya banyak pengalaman. Mungkin bukan hanya sekali dua kali dalam usia kita masing-masing, dalam perjalanan hidup kita, saat kita mau sungguh-sungguh melihat, tenang dalam doa kita, merenung, kita akan dapati di sana betapa banyak Tuhan sebenarnya sudah menolong kita, mengabulkan doa-doa kita. Berapa banyak mungkin doa yang juga tidak dikabulkan oleh Tuhan, tetapi akhirnya kita sadar bahwa ternyata Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik dari yang bisa kita minta atau kita pikirkan. Jadi saudara-saudara, pada malam hari ini kepada kita diingatkan, apapun situasi dan kondisi hidup kita, sesulit apapun, setidak jelas apapun hari di depan kita, mari kita jalani dengan bersukacita. Mari kita senantiasa mengucap syukur dan menjaga semuanya itu di dalam doa yang kita lakukan dengan tekun. Kita tahu saudara-saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Ia selalu dengar doa-doa kita. Bawalah seluruh beban hidup kita, sukacita kita, berbagai hal di tengah kehidupan kita ini kepadanya. Tuhan mengasihi saudara-saudara. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib, ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Saudara-saudara, mari bersama kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Apa yang kita alami, kita gumuli untuk kehidupan kita, juga untuk kehidupan orang-orang yang kita kasihi, masyarakat di sekitar kita, dan memohon kehadiran Tuhan untuk menolong kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara.
Tuhan Allah kami dalam Kristus Yesus, kembali malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus ketika kami menyadari betapa rapuhnya kami, betapa tidak berdayanya kami menghadapi hidup yang terjadi dari hari ke hari. Betapa kami sebagai manusia sesungguhnya tidak dapat mengandalkan segala kekuatan kami, kehebatan kami. Hanya kepada Tuhan kami mau datang, memohon, mau bergantung, meletakkan harapan kami. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, baik yang dekat maupun yang jauh. Kami berdoa ya Tuhan, agar kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa memberkati saudara-saudara kami ini. Bagi mereka yang saat ini ada di dalam ketakutan dan kekhawatiran karena terpapar oleh virus COVID-19, karena sakit penyakit yang dialami, yang harus dirasakan dalam waktu yang tidak mudah saat ini. Kami memohon Tuhan memberkati setiap usaha pengobatan, perawatan, biarlah semua menjadi alat di tangan kasih Tuhan. Juga berbagai bentuk perhatian yang boleh diterima oleh saudara-saudara kami, biarlah itu juga nampak sebagai kasih Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan. Sertai banyak orang yang terdampak karena pandemi ini secara ekonomi, di dalam kehidupan rumah tangga, dalam pendidikan anak-anak, dan di dalam berbagai aspek hidup yang lain. Tuhan, kami mohon Tuhan menolong kami untuk dapat menghadapi ini dengan percaya akan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, para hamba Tuhan yang melayani, baik pendeta, gembala jemaat, ketua majelis, para pendeta yang ada dengan keluarga, juga para penatua. Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada ini kiranya Tuhan berkati kehidupannya. Tuhan jaga dan lindungi mereka yang karena tugas tanggung jawabnya senantiasa melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Ada banyak risiko yang harus dihadapi, tapi biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Tuhan berkati para orang tua kami yang lanjut usia. Di tengah berbagai keterbatasannya ya Tuhan, berikanlah senantiasa sukacita karena Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Berbagai pergumulan tiap-tiap rumah tangga, Tuhan yang tahu apa yang harus dihadapi. Kiranya Tuhan berkenan memberikan jalan bagi mereka. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Para pemimpin kami yang dengan hati sungguh-sungguh bekerja keras di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Tuhan berkati mereka, tolong mereka, karuniakan hikmat agar dapat mengambil keputusan yang mempengaruhi masyarakat, mengambil keputusan dengan hikmat yang Tuhan berikan. Berkati para tenaga medis, para pelayan publik yang di tengah situasi pandemi ini harus melayani di tengah-tengah situasi yang sangat beresiko. Biarlah Tuhan tolong mereka. Ada begitu banyak saudara-saudara kami yang melayani di tengah masyarakat ini harus juga menderita terpapar oleh COVID. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang telah kembali ke pangkuan-Mu ya Bapa. Kami sungguh berduka, kami sungguh mengalami duka dan kesedihan. Kami mohon Tuhan tolong, jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami menyadari semua keterbatasan dan ketidakberdayaan kami. Karena itu kami mau berserah kepada Tuhan. Malam hari ini kami akan beristirahat. Berikan kami istirahat yang baik ya Tuhan, agar dengan istirahat yang baik kami boleh
menerima anugerah Tuhan, tubuh yang semakin sehat, tubuh yang Tuhan pulihkan dalam istirahat kami, sehingga saat kami bangun, kami boleh menyambut berkat-berkat Tuhan, dan kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Tuhan Allah Bapa kami, inilah doa kami mau bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dalam namanya bersama-sama kami juga hendak menaikkan doa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sampai selama-lamanya. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang mengatakan, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan